Meningkat sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Kahfi, yakni Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Kiai Muhammad Zainal Arifin. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para bapak, para ibu, seluruh santri, putra maupun putri yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga para dewan guru, juga para sesepuh kampung sini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah semuanya ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling pantas diucapkan pagi hari ini selain puji dan syukur atas limpahan karunia-Nya, karena berkat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berkumpul di daerah yang jin Nabi Sulaiman mudah banyak nanya kalau masuk kemari ya. Saya tadi sampai di keder-kederin Marunda, tol Marunda ya. Saya ikutin aja, akhirnya saya pakai jasa Mbak Google dah ya. Kita nyari Mbak Dukun kan, kalau Mbak Dukun pakainya ada cobek tuh ya. Dikasih tahu, kalau ini enggak ya, suaranya makanya perempuan masih muda sama cantik kayaknya. Bapak atuh belok ke kaler ngaler ya, bapak atuh belok ngidul tangidul gitu ya. Jadi saya ikutin tuh apa kata dia. Belum pernah dalam hidup saya setaat sekarang, taat banget saya ya. Kata dia biluk-biluk, kata dia lempeng-lempeng ya. Luar biasa ya. Jadi ini alhamdulillah ya, berkat karunia Allah kita bisa berkumpul. Sebetulnya ini udah saya masuk secara umum sih daerah sini dari tahun 90-an ya. Masih ada Abah Makmun, dia saya beberapa kali sowan ke beliau, dan dari pertemuan itu saya sangat merasa malu ya. Suatu saat kalau nggak salah Abah Makmun udah sakit 7 bulan ya. 7 bulan saya ngobrol, saya bilang, Bah emang nggak kepengen berobat gitu kan? Ah, saya sehat udah puluhan tahun, sakit baru cuman ya 7 bulan, nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi kita rasanya yang pengen sehat jadi malu gitu, habis nanya saya malu, saya diem aja ya. Saya nunduk. Tadinya mah niatnya ya mungkin mau dibawa kemana, dan itu memang bedanya orang-orang yang sudah sampai pada makom yang tinggi dengan kita. Jadi kalau kita masih pengennya sehat, jalan-jalan, lihat sono, lihat sini, segala macam. Kalau yang sepuh-sepuh begitu mah enggak ya. Jadi mendapati ujian itu saya pernah lihat ada beberapa ya, orang-orang sufi. Jadi mereka itu kalau dikasih penyakit diam aja, kayak nggak mau berobat. Tapi kalau ada yang ngobatin mah mau, tapi berobat mah enggak ya. Bukan sayang duit, bukan. Tapi katanya sih begini, penyakit itu dari Tuhan, ujian dari Tuhan. Kalau dia pengen buru-buru sehat, itu artinya dia nggak kepengen diuji ya. Sedangkan ujian ini adalah dari Allah yang kekasihnya itu. Makanya apa, umumnya saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang seperti beliau itu, mereka ya menghadapi kehidupan biasa-biasa. Kalau kita kan lain ya, kalau sehat lupa, kalau sakit sebentar aja udah ngeluh. Makanya ada ungkapan sehat itu kayak udara segar. Jadi keberadaannya suka kurang disadari, tapi begitu udara segarnya hilang, pengap baru kerasa.
Nikmat begitu, kalau ada kita santai aja. Tapi begitu nikmat itu hilang, baru kerasa mulai perjanjian tak kalau sehat anu apa segala macam. Ya, jadi sudah lama ya kalau kita lihat itu ada cucunya yang ngaji di sono. Tapi kalau saya tahu cucunya Abah Mamun, saya tolak itu dari dulu ya. Karena malu, anak ulama besar mestinya ngajinya di Lirboyo di mana gitu ya. Saya baru tahu itu cucunya setelah datang. Karena tadinya santri itu datangnya dari Kang Kemi sono. Apa namanya, Kobak Ceper apa Tuluk Bango namanya. Tuluk Bango Kobak Ceper itu. Jadi kiriman dari sana santri angkatan-angkatan pertama. Saya nggak tahu kalau itu cucunya kiai besar. Kalau saya tahu saya tolak. Maksudnya bukan gak menghormati, justru saya malu gitu ya. Orang sealim itu naruh cucunya di situ ya. Sampai kan saya kenal juga sama Abah Saroni, saya kenal deket sampai ya biasa lah silaturahmi itu setiap lebaran atau ada acara-acara tertentu. Jadi sebetulnya hanya kampung ini aja yang baru ini saya kesini. Nah itu makanya pada keter-keter itu. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya ini enggak, insya Allah enggak keter. Ini ada hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan santri ya. Jadi mohon ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya mondok di sana atau akan dipondokkan di sana, ini enggak usah khawatir tidak jadi apa-apa. Karena saya secara pribadi juga guru-guru yang ada di sana tentunya sangat bertanggung jawab terhadap anak-anak yang diamanahkan kepada kami. Cuman memang harus ada kerjasama. Maksudnya kerjasama, kita ngajarnya serius, anak-anak belajarnya juga serius, orang tuanya juga mendoakannya serius, ngirimin ongkosnya juga serius. Jadi kalau tiga pihak ini bekerja sama, muridnya rajin, gurunya rajin, orang tuanya rajin, insya Allah ya masalah sukses tinggal tunggu waktu. Karena nggak kurang-kurang Bu ya, ini sekedar tahadus bin nikmah ya. Setiap bulan puasa kita itu menghatamkan 100 kali hatam Al-Quran, meskipun kita bukan pondok Al-Quran. Jadi khusus Ramadan kita mengadakan khatmul Quran malam hari. Jadi khusus bulan Ramadan itu targetnya selama 25 hari itu 100 kali hatam, berarti satu hari itu 4 kali hatam. Ini ngimbanginnya susah ini kalau di kampung ini Pak ya. Itu artinya apa? Ini bagian dari upaya kita guru anak-anak untuk mendoakan agar anaknya menjadi anak yang solihin dan solihat, orang tuanya juga selalu berada dalam lindungan Allah, dimudahkan urusannya dan sebagainya. Itu tujuan dari awal itu. Jadi bukan untuk pamor, bukan, nggak ada pamor kalau kita ya. Itu. Kedua, setiap malam Jumat itu ada acara baca Yasin, ratib dan seterusnya. Untuk apa? Balik lagi, doain orang tua, doain guru. Kenapa? Karena orang tua kalau hanya mengandalkan kemampuan mencari uang, ini kurang kenceng. Tapi kalau ditambah doa anak-anak, insya Allah ya keran rezekinya tambah ngocor itu. Nah terus hari Minggu itu juga ada khatmul Quran juga setiap minggu. Setiap minggu pagi ada khatmul Quran ya, hataman Quran, cuma nggak sebanyak bulan puasa. Tujuannya apa? Itu lagi ya. Apa tujuannya? Supaya anak yang belajar mendapatkan ilmu yang manfaat, orang tuanya juga sehat walafiat, rezekinya juga lancar. Setiap habis sholat ada 2 surat tambahan. Jadi kalau 5 waktu sholat ada 10 surat tambahan. Di antaranya surah Muluk, surah Yasin, surah apa yang dibaca secara rutin. Untuk apa? Untuk doain orang tua juga. Cuman begini ya,
Kalau orang tuanya belum bergerak, ini kayak dorong mobil mater jadi rada berat. Ya. Kita kalau orang bilang teme-mee dorongnya. Ya. Tapi kalau mobilnya bergerak, didorong tambah kencang. Artinya apa? Orang tua usaha niatnya ya membiayai anak, kemudian anak karena kan nggak bisa usaha, maka dia mendorong dengan doa, mendorong dengan bacaan-bacaan khusus yang saya katakan tadi. Setiap waktu itu ada surat khusus yang dibaca dan nggak ada yang pendek. Mungkin yang paling pendek surah Al-Muluk doang kali. Ya, Muluk doang itu yang paling pendek. Itu juga masih 2 halaman, 4 halaman. Masih lumayan, selebihnya panjang-panjang. Untuk apa? Karena saya katakan belajar aja nggak cukup, pinter aja nggak cukup ya. Orang harus ada hal lain, yaitu berkah. Berkah itu kalau istilah orang Cina itu hoki, kalau istilah bujo itu istilah Jawa itu namanya bujo. Jadi orang yang bejo, orang yang beruntung, orang yang punya hoki, ini susah dikalahin dalam kehidupan. Kenapa? Kehidupannya bakal lancar. Nah inilah, alhamdulillah saya melihat yang udah pada lulus, biar kalau sekolah kelihatannya begitu-begitu doang, kalau ngaji begitu-begitu doang. Nah ini begitu dia pindah ke tempat lain, ini yang gede ini ya, yang kalau nonton TV di depan suka ngalingin ini ya. Ini kuliahnya sekarang di mana tuh? Tasik, di Tasikmalaya, nambahin lagi sambil kuliah. Itu juga semua pada kuliah. Emang saya suruh kuliah. Termasuk di sini juga beberapa orang yang pada kuliah. Tapi kalau yang belum punya peluang untuk kuliah, kemungkinan kuliahnya itu jangan dihilangin. Jadi tetap berharap supaya kuliah. Kenapa? Supaya bisa nambah ilmu secara formal. Nah ilmu non formalnya ada di masyarakat. Makanya saya katakan ibu tidak usah khawatir ya. Anak yang diserahkan ke kami itu nggak jadi apa-apa. Cuma memang kalau ngelihat prosesnya suka nyebelin. Bukan anak ibu doang bu, anak saya juga kan mondok 3 di Jawa Tengah ya 6 tahun. Kalau pulang mah biasa ya. Tidur rajin, ibadah kurang suka ya. Meskipun dia tahu bapaknya pimpinan, tetap aja di mata anak mah kan sama aja bapak ya. Kurang belum rajin, baru pas sudah jadi guru baru mulai rajin. Ini anak saya yang bontot karena dia lelaki ya. Jatah kalau punya warisan, tapi nggak punya sih ya. Kan warisannya 2 kali lipat. Makanya mondoknya juga Jawa Timur ya. Mondoknya jauhan lagi di Mojokerto. Ini baru pulang ya. Besok sekitar tanggal 9 Syawal udah balik, diantar itu ya. Jadi kalau Mojokerto itu bu, kalau kita naik mobil lewat tol terus nggak keluar digas, nggak ngerem itu 12 jam. Digas saja, jangan dikendor-kendorin gasnya ya. Ngasopat istirahat sholat doang itu 12 jam baru nyampe. Jadi karena apa? Saking tempatnya jauh. Tapi kenapa saya taruh jauh? Karena dia anak lelaki, tanggung jawabnya berat, tanggung jawab sama istri, tanggung jawab sama emaknya nanti ke depan. Makanya saya pesan juga nih anak-anak laki ya, dia tanggung jawabnya enggak sama istrinya doang, sama emaknya juga, sama keluarganya. Emang lebih panjang lelaki itu, makanya bekalnya juga lain. Mondok juga kalau lelaki mah dikerasin, anak perempuan mah nggak tahu ngomel, sampai lupa cara ngomel bu, nggak pernah ngomel, tanya aja ya. Paling agak keras sedikit ya ngomongnya, tapi kalau ngomel sih enggak. Kenapa? Karena ya itu tadi, beda laki mau perempuan. Ditambah lagi saya mau nyari judul ngomelnya nggak nemu. Anak perempuan rata-rata taat banget, yang mana aja sama. Saya juga bingung ya, masih susah mendidik anak sendiri. Kalau anak sendiri ada ogahnya, kalau santri jam berapa aja kita panggil nggak ada ogahnya. Saya nyari judul pengen banget ngomel, udah lama udah lupa cara ngomel. Mana perempuan nggak nemu. Kalau anak laki nemu mulu judul ya. Ada aja judul buat ngomelin dia ya. Makanya dia mah ya kenyang. Cuman ada yang kalau domelin nggak peduli, nah itu yang gemuk biasanya ya. Bodoh amat dah, domelin lah ya. Makanya gemuk dia. Tapi kalau yang kuru-kuru itu emang dipikirin kalau domelin ya. Jadi nggak usah khawatir, dalam artian begini, ketika anak itu kita taruh di tempat yang bagus,
kita yakin sudah didik secara benar, udah tawakal sama Allah. Ibaratnya begini, kita nanam benih di tempat yang bagus, kita pupuk, kita jaga, kita rawat, piraku atau dia nggak berbuah mah. Masa dia nggak ngasilin? Sama anak juga, kita taruh di pondok ya, kita doain, kita ongkosin, anaknya juga dijaga dengan sungguh-sungguh. Nggak mungkin kalau dia nggak jadi apa-apa ya. Cuma kalau dalam proses ada banyak kendala, itu emang biasa ya. Ada istilah anak soleh itu bukan produk instan, artinya nggak asal kita kepengen jadi soleh aja langsung. Bahkan saking kepengennya punya anak soleh sampai dinamain soleh, yang laki, perempuan dinamain soleha, saking kepengennya. Tapi kalau prosesnya nggak betul, maka peluangnya jadi agak jauh. Yaitu yang saya katakan, jadi nggak usah khawatir dengan keadaan anak-anak nih. Kalau kayak begini kan, kalau pulang pasti yang dicari HP bu ya. Sampai ngomel, saya kata sebetulnya kamu itu kangen sama orang tua mah HP sih. Sebab kalau orang tuanya datang jadi bukan ngobrol sama orang tua, HP-nya yang dipegangin. Kalau emang begitu ya, kalau begitu mau udah aja tuh kirimin HP setiap hari itu, nggak usah datang kan ibunya. Begitu terus ya, jadi semua tapi itu bu. Nah itu jangan dijadiin kekhawatiran. Santri emang modelnya begitu ya. Ntar udah waktunya pulang, sudah ngelihat yang ada di masyarakat, alhamdulillah pada bagus-bagus. Nah kedua, jam belajarnya ini sedikit mungkin bedanya bu ya. Jam belajarnya kalau di pondok habis maghrib, habis zikir yang lama ada baca Quran, sampai isya ada zikir lama lagi, baca surat dua surat yang panjang-panjang, habis itu istirahat bentaran lagi, ngaji lagi sampai 9:30, baru istirahat lagi ya. Bangun jam 4, kemudian dia mandi, dia zikir lagi, dia sholat subuh, kemudian dia baca surat lagi, dia ngaji lagi, ngaji pada subuh sampai kira-kira 6:30. Sampai itu saya bingung, saya kata nih bocah kapan ngentutnya, kapan mandinya nih. Kenapa ntar jam 9 udah ngaji lagi sampai jam 10:30, istirahat sebentar, dari jam 1 udah sekolah lagi sampai sore. Jadi nggak ada waktu kosong, paling kosong hari Minggu. Hari Minggu itu juga nggak kosong banget, habis subuh ada khatmul Quran sampai 6:30, jam 7 ada tausiah secara umum baru. Sekarang kalau anak proses belajarnya kayak begitu ya, belajar mulu sehari semalam 4 kali belajar, ditambah lagi dengan zikiran, ditambah lagi dengan surat tertentu, ditambah lagi dengan orang tua, doa-doanya yang luar biasa. Ilok itu masih memencong aja bocah, ilok nggak jadi apa-apa gitu. Makanya saya mah meskipun ngelihat bocah itu kelihatannya begitu-begitu aja ya, saya selalu optimis mereka bakal jadi orang besar. Sekedar tahadus bin nikmah, waktu saya mondok juga saya nggak tahu pak bakal punya pondok, bener ya. Kenapa? Teman saya banyak nih dari sini cabang Mungin ya, kita menyebutnya Jamiatud Du'afa ya, ya klub-klub orang susah. Pondok saya rata-rata orang susah. Di situ di Atakwa berapa itu di Sabang Bungin ya, itu Ustaz Rohmani itu adik kelas saya di Cabang Bungin, ada Sanan, ada Gebang Tinggi, itu ada Mayusi, ada banyak di situ. Itu tadinya ya Allah, kalau makan kayak meri, wah kalau dandan kayak menteri, emang kalau dandan rapi-rapi gitu ya, pakai jas, apalagi kalau mau ada orang nyampur ya, udah jasa apa kita pinjem aja. Tapi kalau pas giliran makan mah itu sama. Nggak nyangka sekarang ya, rata-rata kawan-kawan saya itu banyak yang pada punya pondok. Kalau yang bisnis juga ya bisnis ya pondok. Saya bilang kalau saya mau konyol, saya mau nginep berbulan-bulan juga kawan saya apa aja punya villa. Nah waktu mondoknya nggak ada yang nyangka itu bakal begitu. Ada yang bocah kecil yang kalau belajar gemeteran, telat makan. Ada yang kenyang banget digebukin guru, dia aja digebukin. Nggak nyangka sekarang tuh pada punya lembaga-lembaga besar. Bahkan ada yang sampai saya usilin,
Lah mau umroh mulu, ajak gigi aja ke Arab. Saya kata kayak dia ke Arab kayak saya orang Betawi ke Jamban gitu, bolak-baliknya cepet banget. Kenapa? Saking banyak duitnya, saking maju usahanya. Padahal waktu mondok, begini sama. Jadi makanya saya bilang, jangan ditandain lagi begininya kalau bocah mondok. Ntar begitu dia pulang. Makanya supaya ya anak-anak kita berhasil, ini ada 3 kesungguhan. 1, kesungguhan dari anak itu sendiri. Sering kali saya bilang, tulis di lemari ya bagian dalam ya. Ingat tujuan dari rumah, tulis juga gede. Bukankah mau belajar? Nah, tulis. Jadi asal dibuka geroboknya, bukan. Tapi dia pinter, geroboknya kagak ada pintunya semua, jadi susah. Kagak ada tulisannya jadinya bu. Jadi pada melupa mulu. Ya itu. Kedua ya, orang tua ini ingat, kita lagi nanam benih. Benih ini bukan cuma asal ditanam ya, tapi harus dirawat, diurus. Pupuknya juga jangan terlalu banyak, pupuk juga nanti melepas. Jangan terlalu kurang juga sama. Ongkos juga jangan terlalu banyak, jangan apa yang ngasih 10 juta bu. Kasih saya aja kalau gitu, nanti saya kerjain gedong lagi. Kasih aja yang normal aja. Dia mah kalau mau jajan emang kurang doyan, ini begini-begini nih, jajan kurang doyan. Paling 1000 apa 10.000 ya sehari ya. Bulan 300, jangan lebih dari itu. Kenapa? Pedagang-pedagang di sekitar Al-Kahfi sudah sepakat. Semua barang asal melihat muka santri langsung diskon 50%. Tupat 13.000, 15.000. Begitu yang nongol santri langsung 5.000 sama telur 5 yang pada pecah. Karena tuh telur yang pada begitu-begitu tuh, itu jatah dia. Apalagi masa jam 11 dah, jam 11 ya. Wah, udah jatah dia itu. Kenapa? Semua sama, termasuk tukang soto. Soto Madura, soto Surabaya itu Madura. Begitu ngelihat santri cirinya gampang ya. Pakai kain begitu agak ngatas, kemudian nyeker biasanya kalau putra. Kalau putri enggak. Langsung itu dari 15.000 langsung 5.000 plus nasi sama ceker ayam sama segala macam. Kapan waktu santri libur ada lama, itu tukang soto gelisah. Ini bocah mana kita tukang ngabisin ceker, kagak pada datang. Kenapa? Mereka tahu bahwa memberikan kemudahan pada orang yang sedang belajar, memberikan ya harga murah, turunin harga, itu keberkahannya luar biasa. Tukang tupat kebetulan keponakan saya itu sudah sangat maju, kontrakannya entah berapa, rumahnya juga segede gitu. Dia kalau bulan puasa khusus nggak dagang total kan, nggak dagang, nggak, ini saya serius ya, nggak dagang dia. Jadi dia 11 bulan aja dagang, 1 bulan nggak dagang. Nah kalau ke santri begitu sama ya, semua pedagang di situ. Nah kita orang tua sama, jangan khawatir nggak nemu rezeki. Ya, nggak usah khawatir. Kenapa? Dari pengalaman keluarga besar saya, rata-rata orang biasa, tapi anak-anaknya rata-rata mondok. Dan pada selesai kuliahnya baru berumah tangga. Makanya saya pesan, nggak tahu bulan kuliah apa kagak? Alhamdulillah. Ya, saking kuliahnya sampai guru. Saya ngeliatnya pertama saya kaget, masya Allah nih bocah. Ya, tadinya tebel ya. Kalau orang Betawi sono bilang ada bakal nyemur, ada bakal nge-shop ya. Ini bakal nyemurnya kagak ada, shop semua kayaknya. Ya, rupanya pas punya tanya, saya memarah mamanya, saya kira nggak dikasih makan anak saya. Ternyata bukan lagi diet katanya. Ya, biar kelihatannya lingsang itu badannya ya. Ya itu. Ya. Jadi artinya apa Ibu? Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir nanti nggak jadi apa-apa. Justru yang dikhawatirkan kalau dia ada di rumah. Terlalu sering saya ngelihat anak kecil naik motor bertiga, semotor. Perempuan bertiga naik motor, yang tengah itu kakinya maju ke depan. Saya nggak berani gituin lebih tinggi, ya, nggak berani. Itu bertiga, emang kepengen ngeliat anak-anak begitu kan enggak? Kenapa? Ini usia dari SD ke atas itu usia rawan Bu. Makanya semua anak saya nggak ada yang di rumah. Kenapa nggak dipondokin di rumah? Aduh saya sudah stres ya. Kenapa? Karena sulit mendisiplinkan anak sendiri. Ini istri saya, mana istri saya?
orang nyampur cakep semua nggak bisa kenal jadinya. Ya, istri saya tuh guru TK teladan, ya, teladan. Katanya kalau buatan dia ngajar cakep, orangnya sabar, dipuji banyak wali murid, tapi giliran sama anak mah enggak. Sampai saya bilang, saya tanya tuh orangnya ada, itu bisa sabar kalau sama anak orang gara-gara dibayar ngapa-ngapa? Kalau emang gara-gara dibayar nanti saya bayar, ya, mau bayar luar dalam jadi enggak, tetap nggak bisa Bu. Kalau sama anak memang pengen jembring aja kupingnya, udah menyamber aja, nggak bisa. Nah itu sebabnya kenapa bukan saya nggak yakin dengan pendidikan saya, tapi sulit mendisiplinkan anak sendiri di lembaga sendiri. Dan ini juga langkah yang diambil oleh ulama-ulama dulu juga jarang mengajarkan anaknya sendiri, karena sulit kita mendisiplinkannya. Guru juga nggak terlalu berani, ya, karena ini anak pimpinan kan, gitu, makanya susah ngajarinnya. Makanya saya lebih suka langsung saya serahkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Dan anak saya sekolahnya nggak ada yang sekolah modern Bu. Pondoknya pondok biasa aja, ya, yang ngaji biasa segala macam biasa. Cuma kalau sekarang udah pada kuliah, ya, yang kembar itu lagi skripsi, yang kakaknya lagi S2, alhamdulillah. Yang bontot ya di Mojokerto. Nah ini sekedar pemberitahuan, artinya ya, anak kita lebih baik di pondokan. Kita nyari duitnya juga tenang. Apalagi tipe saya orangnya was-wasan, asal bocah jam sekian belum pulang udah was-was. Terakhir anak saya jam 10 mudinya udah pulang. Saya telepon nggak nyambung. Sampai saya pergi ke rumah tukang terawang belakang rumah. Saya buka, ada itu ya, betul rahasia itu, ya. Kenapa? Ini nggak ada berita. Jam 10 malam belum pulang. Dia bawa motor, tuh orangnya tuh, ya. Hilang dia. Malah sekarang laki, kalau yang begal kan udah bacok aja, nggak ngeliat laki nggak perempuan kan. Saat anak sendiri bacok kali ini, udah dikarungin kalian ini, mau motor-motor yang masukin karung. Saking ditelepon susah, kawan-kawannya saya turun sama, semua kawan-kawan ini paling takut sama saya. Kenapa? Saya kalau dia hilang, semua kawannya saya teleponin, kagak ada yang tahu. Akhirnya siapa? Nanya Mbak Google susah. Nanya Mbah yang satu lagi belakang rumah, Mbak tolong dilihat Mbak, ini anak saya ada di mana ini? Ustaz, kayaknya mau keujianan nono dia, lagi neduh di mana tahu? Mbak tahu? Keujianan apa kagak? Tak betul itu berarti dia imbangannya Google Map tadi, ya. Sampai saya cari serius, enggak sekali 2 kali. Kapan waktu mamanya yang hilang? Makanya jangan coba-coba hilang. Nah, saya punya pancaran 2 itu, ada map, ada sebelah rumah itu, ya, belakang rumah ada. Kenapa? Saya telepon susah, nggak nyambung. Nyambung tapi nggak ngangkat. Saya tanya sekolahannya, nggak ada, udah pulang. Saya tanya kawan-kawannya, nggak ada. Saya ngebayanginnya jelek aja. Saya kata ini mah bangsa jatuh tabrakan, udah ditumpuk-tumpuk jenazahnya, HP-nya di dalam. Jadi bunyi mah bunyi, cuman nggak ada yang ngangkat kan. Datang lagi ke sono. Saya datang. Gimana nih Pak, emaknya si kembar? Dia nggak diaku ini yang pertama, ya. Emaknya kembar. Kagak ada Pak, saya cari sono, nggak ada, cari sono nggak ada. Ada Ustaz, udah pulang lagi nunjang motor. Saya pulang buru-buru bener. Motor knalpotnya masih panas, baru bisa nunjang motor. Saya maksud bukan ada tentang guru yang ahli terawang, bukan. Artinya kalau anak ada di rumah kita was-was terus Pak. Kalau dia di rumah mulu megangin HP, megangin remote, kita pusing. Sekarang dia pergi mulu, ya, kita was-was. Nah yang paling enak mana? Kita anterin ke pondok, kita serahin gurunya, udah kita doain, kita zikirin, bacain Fatihah Bu. Kalau anak kebangetan bandel, siapa nih romannya agak susah, udah ibu bukannya kenal sama bapaknya itu, ya, nama bapaknya anak ibu kenal kan? Sebutin aja Fatihah ke 5 kali, ke 6 kali, ke 7 kali, begitu aja terus, ya, didoain terus. Nanti kalau kita nasihatin agak susah, nanti Allah yang lempengin hatinya, nanti Allah bikin dia lempeng. Sehingga apa? Gampang. Itu saya rasa itu saja, ya, sekedar tambahan. Sebetulnya ini wilayah penceramah tausiah halal bihalal, tapi kan bukan halal bihalal itu mah, ya.
itu mah urusan pesantren. Nah, jadi ini sekedar jaminan, jadi jangan khawatir nggak jadi apa-apa. Penting dia sampai menyelesaikan 6 tahun. Ya, 6 tahun. Kalau sudah 6 tahun, ya kemudian silakan mau kuliah di sono bisa, mau ngajar di sono juga bisa, dicariin tempat ngajar, atau kalau dia mau pulang karena pengen merintis lembaga pendidikan juga silakan. Tapi kalau kurang dari 5 tahun, ya ini dia dibawa pulang, ini ngedandaninnya. Jadi jangan berhitung kalau dia di rumah marah ada ringanan biayanya, tapi resikonya yang kegedean. Apalagi anak-anak perempuan yang sekarang udah banyak punya motor, orang tuanya jalanannya juga rata, listrik, jadi perginya juga jauh. Kalau mau pergi juga ada bantuan map, bisa nyampe kemana aja. Kita nyarinya susah. Kalau saya punya tetangga ya, tukang pantau lah, bapak tetangganya kan belum tentu. Ya, paling sama-sama pusing. Ya, itu saja. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau selama ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan ya, baik itu saya sengaja ataupun tidak. Tapi yang pasti saya bertanggung jawab secara penuh, demikian juga guru-guru yang tinggal di sana secara penuh terhadap anak-anak yang dititipkan. Cuma memang prosesnya lama ya, prosesnya lama sehingga nggak bisa langsung pas begitu diantar pulang langsung alim. Ya, jadi nggak ada proses ya, ibarat golok tajam mah ya, digedikin, dibakar, digedik, dibakar, dicelup segala macam kan, baru jadi golok yang bagus ya. Emang prosesnya seperti itu ya, kadang-kadang anak kita diomelin, kadang-kadang ntar dibaikin, ntar begitu lagi. Tapi yang paling penting proses itu hendaknya karena kita sayang sama anak. Kalau kita sedikit disiplin keras ya karena kita kesian sama dia gitu kan, takut nanti gagal. Jadi nggak ada semata-mata karena kebencian. Jadi saya rasa itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penerimaannya. Ini juga tempatnya udah enak, tadi juga jamuannya juga udah kelihatan. Saya yakin saya dibagi ntar ini kali ya, di ujungnya sama iloknya dibagi ya sama saya rombongan. Saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.